Shalom. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ya, Tuhan kita kembali bisa ada di tempat ini dan tentunya ada satu kemurahan Tuhan yang kita bisa alami, yang kita bisa rasakan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa kalau Tuhan bisa izinkan kita ada hari ini, supaya saya dapat boleh tambah lagi sedikit. Cek 1 2 halo. Ya, ini boleh. Jadi kesempatan hari ini kalau kita bisa ada itu adalah berkat Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini kita kembali akan sama-sama belajar. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 17 dan ayat 18. Lukas pasal 15 ayat 17 dan ayat 18. Kita coba buka agak cepat ya, supaya kita bisa belajar sedikit. Lukas pasal 15 ayat 17 dan ayat 18. Sudah dapat? Ya kan? Sama-sama kita baca dengan suara yang lantang tentunya. 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa dan surga dan terhadap Bapa. Amin. Masih segar di ingatan kita pada minggu kemarin ya, kita membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu reset atau pembentukan kembali ya. Nah, pada minggu kemarin tentunya dalam hubungannya kita belajar tentang pembentukan kembali. Kita belajar tentang, kalau saudara masih ingat, kita belajar tentang apa yang menjadi tujuan hidup dari pembentukan kembali. Dan saya tidak tahu Anda masih ingat atau tidak, ada beberapa poin yang kita pelajari pada minggu lalu ya, bahwa tujuan dari pembentukan kembali itu adalah yang pertama, supaya kita bisa memiliki kemampuan untuk melihat dengan benar ya, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua dari pembentukan kembali itu adalah supaya kita bisa punya kemampuan untuk mendengar dengan benar. Tujuan ketiga itu adalah kita punya kemampuan untuk berpikir dengan benar. Tujuan keempat adalah kita mampu untuk memberi penilaian dengan benar. Nah, tujuan yang kelima itu kita bahas di ibadah rumah tangga, itu adalah kita diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan benar. Tujuan yang keenam, kita diberikan kemampuan untuk bertindak dengan benar. Dan yang ketujuh adalah kita diberikan kemampuan untuk bersikap dengan benar. Jadi, apa tujuan pembentukan kembali? Itu adalah ketujuh hal tadi ya. Nah, hari ini masih dalam topik yang sama ya, yaitu pembentukan kembali. Kita akan belajar, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Kita tidak bicara tentang tujuan, tapi hari ini kita akan bicara tentang hal-hal apa yang harus kita latih agar kita bisa mengalami yang namanya pembentukan kembali. Pada minggu kemarin kita belajar tentang tujuan. Ternyata ketika proses pembentukan itu terjadi, maka kita mengalami ketujuh hal tadi. Ya, saya yakin kalau orang, misalnya sekarang ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentu Anda harus mengerti dulu dari sesuatu yang engkau buat apa tujuannya, ya kan? Nah, mungkin Anda melakukan sesuatu lalu Anda tidak memahami tentang tujuan yang engkau akan capai dari apa yang kau lakukan hari ini. Ngapain mereka antri? Oh, karena ada pembagian uang berapa? 1 M. Oh, tujuannya ada.
Saya tidak yakin kalau Anda tidak mau antri. Atau M. Semua orang menentukan dapat, tapi ada batas waktunya. Jam sekian bersekian. Saya yakin Anda akan tetap berdiri karena ada tujuannya. Paham? Ya. Jadi setiap tujuan, kalau itu membawa dampak, membawa faedah, membawa keuntungan, saya yakin Anda akan siap melakukannya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang tujuan dari pembentukan. 7 hal kita dapat. Nah, sekarang hari ini kita belajar dalam topik yang sama, pembentukan kembali. Tapi kita tidak bicara tujuan. Tapi hari ini untuk mencapai tujuan itu ada hal-hal tertentu yang ada dalam diri kita yang harus kita latih supaya kita bisa mengalami yang namanya pembentukan kembali. Minggu kemarin kita belajar tentang tujuan. Hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang lebih prinsip. Kenapa saya bilang prinsip? Lebih prinsip karena hal yang kita akan bahas hari ini itu sangat erat hubungannya dengan pribadi kita lepas pribadi. Makanya ini saya katakan sesuatu yang prinsip. Kalau bicara pencapaian sama, semua orang di sini punya pencapaian. Tapi kalau bicara tentang hal yang harus dilatih, itu kembali kepada pribadi. Nah, untuk mencapai tujuan, ada hal-hal tertentu yang ada dalam diri kita, itu yang harus dilatih hari ini. Nah, saudara, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang yang kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11, kalau Anda lihat dari ayat 11 sampai ayat 31 di sana engkau baca, tadi kita cuma baca ayat 17-18. Tapi kalau Anda baca keseluruhan cerita ini mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat 31, itu dikatakan ya, anak tersebut membuat keputusan untuk pulang. Ya, jelas kita baca tadi bahwa ketika dia mengalami satu persoalan di luar, ketika dia keluar dari rumah dengan menghabiskan segala harta yang sudah diberikan kepadanya, dia jadi orang yang melarat. Tapi apa yang kita baca tadi dalam ayat 17 ayat 18 itu dikatakan bahwa ternyata anak tersebut ketika dia mengalami masalah, ketika dia melarat di luar, ketika dia jadi gembel di luar, Alkitab mencatat dia mengambil keputusan untuk pulang. Betul? Artinya apa? Artinya dia bersedia untuk dibentuk kembali. Ya. Ketika anak ini udah menghamburkan segala kekayaan, hak waris itu udah diberikan kepadanya. Jadi segala hal yang dia punya itu udah diberikan dan itu udah dihabiskan. Dan Alkitab mencatat betapa tragisnya hidupnya. Kenapa? Karena dia jadi gembel. Ya. Dia tinggal makan makanan babi. Apa yang memprihatinkan? Di tengah kondisi yang seperti ini, Alkitab mencatat dia pulang. Dia ambil keputusan untuk pulang. Artinya apa? Dia siap atau dia bersedia untuk dibentuk kembali. Saudaraku, kebayang tidak? Ya. Kebayang tidak kalau anak ini tetap kekeh dengan pendirian? Ya. Kira-kira kalau dia tetap pada prinsipnya, dia sudah dalam melarat, dia tetap berprinsip nak mau pulang, kira-kira apa yang terjadi? Tadi saya katakan dia bukan sekedar jadi anak gembel, bahkan lebih parah lagi, dia bisa menjadi seorang pencuri. Karena sekarang di tengah-tengah krisis kondisi yang terjadi sekarang, apalagi polisi memberi himbauan, ya, Kapolri memberi himbauan sekarang kalau kita mau jalan kemana-mana, maka yang perlu diperhatikan itu adalah apa yang kita bawa. Pertama, jangan suka pamer di jalan, itu dihimbau. Jangan suka main HP di jalan, ya. Jangan suka memakai perhiasan dan segala hal-hal yang berhubungan dengan kemewahan perhiasan diri. Kenapa? Karena sekarang orang jadi nekat untuk mencuri, merampok, bahkan bukan sekedar merampok, bisa sampai kepada menghabisi nyawa si korban.
Nah, saya yakin anak ini kalau nggak pulang, dia bisa jadi begini, bisa jadi pencuri, dia bisa jadi perampok, bahkan bisa mati dia. Tapi Alkitab menjaga anak ini kembali dan siap untuk mengalami yang namanya pembentukan kembali. Saudara, ketika seseorang bersedia untuk dibentuk kembali, maka saya pastikan hidupnya pasti dipulihkan, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ia akan hidup dalam tujuan Tuhan yang semula. Amin apa amin? Kalau orang dibentuk kembali, mau dibentuk kembali dari yang rusak, dari yang sudah hancur, dari yang udah jadi sampah masyarakat, dari yang udah nggak punya nilai, dan ketika dia memberikan dirinya untuk diproses kembali, untuk dibentuk kembali, saya yakin dia akan mengalami satu kehidupan yang dipulihkan, dan apa yang terjadi? Dia akan hidup dalam tujuan Tuhan yang semula. Amin apa amin? Perhatikan ini dengan baik. Perhatikan kata-kata saya. Kehendak bebas yang disalahgunakan itu akan sangat besar menghancurkan pembentukan Tuhan. Ya, kehendak bebas yang disalahgunakan itu akan menghancurkan pembentukan Tuhan terhadap hidup kita. Ketika kita tahu bahwa ketika seorang bapak memberikan apa yang menjadi hak dari anaknya, berarti bapak ini percaya kepada kehendak bebas dari si anak ini. Masalahnya, kalau kehendak bebas yang ada kepada anak ini itu disalahgunakan, maka itu akan sangat menghancurkan pembentukan Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini banyak kita menemukan orang-orang Kristen yang kebablasan dalam hal menggunakan kehendak bebas. Ya, banyak saya menemukan orang Kristen yang kebablasan dalam hal menggunakan kehendak bebas. Kenapa saya katakan kebablasan? Manusia terlalu gampang untuk menghakimi orang lain. Ya. Kita menemukan orang terlalu gampang untuk menghakimi. You salah, you begini. Ya. Yakini orang. Siapa kamu? Gitu. Terlalu mudah untuk membenarkan diri sendiri. Itu kehendak bebas. Dan orang lain salah terus. Dia yang paling benar. Gitu. Siapa Anda? Gitu. Ukuran apa yang Anda pakai sehingga Anda begitu terlalu mudah untuk menghakimi orang? Ukuran apa yang kau pakai sehingga engkau menganggap diri Anda yang paling benar dan paling hebat? Siapa Anda? Gitu. Ini kehendak bebas yang kebablasan. Terlalu mudah untuk menyimpan dendam untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu kehendak bebas. Terlalu mudah untuk menghalalkan segala cara dan banyak lagi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kehendak bebas yang kebablasan. Maka saya katakan ini adalah kehendak bebas yang kebablasan. Dan kalau ini nggak dibentuk kembali, bahaya. Bahaya bagi dirinya dan bahaya bagi masa depannya. Nah, dalam cerita anak yang hilang dikatakan kalau kita melihat di dalam ayat yang 12, dia katakan begini dalam pasal 15-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Perhatikan, dalam cerita ini dalam ayat 12, anak yang terhilang ini dikatakan kalau sang bapak itu memberikan warisannya. Jadi ketika seorang anak ini meminta haknya, bapaknya langsung kasih. Itu hak. Saudara, ketika sang bapak, ini yang saya katakan tadi, ketika sang bapak memberikan warisan kepada anaknya, sudah berarti karena ia paham dan menghargai kehendak bebas dari anak. Betul? Kalau dia beri, berarti dia paham, dia mengerti, dia menghargai kehendak bebas dari si bungsu. Makanya dikasih. Saudara, kita pun memiliki status yang sama sebagai anak
status yang sama. Dan Bapa di surga itu menghargai kehendak bebas kita. Perlu saudara tahu dengan baik, catat ini, apa yang ada di tangan saudara saat ini, apa yang ada di tangan saudara saat ini, itu merupakan pemberian Tuhan. Perhatikan, apa yang ada di tangan saudara hari ini, itu adalah merupakan pemberian Tuhan sebagai penghargaan terhadap kebebasan atau hak bebas saudara. Amin. Mengerti tidak? Apa yang saudara pegang hari ini itu adalah pemberian Allah atas penghargaan terhadap kehendak bebas saudara. Kebayang tidak kalau dia dikasih sama saudara? Apa yang terjadi hari ini? Kebayang tidak kalau dia tidak buka prospek usaha saudara? Apa yang terjadi hari ini? Kebayang tidak kalau dia tidak campur tangan dengan apa yang dia kerjakan? Apa yang terjadi di saudara? Jadi saya mau katakan, semua apa yang kau kelola hari ini itu adalah pemberian Tuhan atas penghargaan Tuhan terhadap kebebasan atau hak kebebasan saudara atau kehendak bebas saudara yang dia miliki, yang saudara miliki. Dia menghargai, makanya dia kasih. Amin. Meskipun pada akhirnya ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak banyak, ya, yang begitu banyak menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, mari kita coba introspeksi diri, apa yang ada pada saudara? Itu bukan milik saudara, itu bukan hak saudara, itu bukan karena kekuatan saudara. Itu adalah kepercayaan dari Tuhan yang Tuhan taruh atas saudara. Kenapa? Karena dia menghargai kehendak bebas saudara. Kalau Anda memberi sesuatu kepada anak, yang Anda cuma ngomong begini, nah, pergunakan ini dengan baik. Apalagi kalau dia lagi sekolah di luar, emang Anda akan lihat terus begini di luar. Jadi, apa yang mau belajar? Nggak bisa. Anda nggak bisa memantau dari jauh di mana anak tinggal. Yang penting Anda sudah kasih. Mas, saya butuh uang, butuh apa untuk ini? Kenapa Anda berani memberi? Karena Anda menghargai kehendak bebas dari anak saudara. Karena Anda menghargai kehendak bebas dari suami saudara. Karena Anda menghargai kehendak bebas dari istri saudara. Makanya berani Anda beri. Sama dengan Bapa di surga. Kenapa Allah berani memberi sesuatu? Dia berani berkata Tuhan, karena dia menghargai kehendak bebas saudara. Ini luar biasa baiknya Tuhan. Meskipun pada akhirnya ada begitu banyak orang memanfaatkan dengan baik apa yang dia beri, sehingga kehendak bebasnya itu keluar jalur kebablasan. Dia nggak mempertanggungjawabkan apa yang sudah percayakan kepada dia. Perhatikan ini dengan baik. Kehendak bebas yang disalahgunakan itu akan sangat mudah menghancurkan, bahkan menggagalkan semua rencana pembentukan Tuhan atas hidup kita. Tapi kabar baiknya, meskipun begitu banyak orang yang hidup dalam kehendak bebasnya, ya, yang boleh saya bilang berarti, yang boleh saya katakan kehendak bebas yang kebablasan, meskipun dia hidup dalam kehendak bebas yang kebablasan, yang nggak mempertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memang luar biasa baik, yang luar biasa baik. Saya mau katakan, kenapa dia baik? Ya, kenapa saya katakan dia baik? Karena meskipun kita dalam kondisi kebablasan dalam hubungannya dengan kehendak bebas, tapi Bapa kita tetap menunggu agar kita berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Dia nggak pernah biarkan, meskipun Anda udah jauh, dia nggak tahu dari itu udah jauh. Loh, kalau kita punya Tuhan seperti ini, mungkin akan kurang yang selamat, ya. Tapi karena baiknya Tuhan, karena kasihnya yang tak terbatas, tak peduli seberapa jauh sudah
Galatia pasal 4 ayat 5, dia berkata begini, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Allah, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Yesus diutus. Tujuannya apa? Untuk menebus saya dan saudara dari kehancuran saudara. Setelah dia tebus, dia jadikan engkau anak. Artinya, ketika kita datang kepadanya, camkan ini dengan baik. Ketika kita datang kepadanya, Alkitab berkata, kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi orang asing, enggak ada pembatas, tapi kita disebut sebagai anak. Amin. Amin. Ya. Untuk itu, pahami ini dengan baik. Sudah, pahami ini dengan baik. Perhatikan kata-kata saya. Sebagai anak. Jadi ketika kita benar-benar memahami tentang status kita hari ini, bahwa ternyata ketika kita benar-benar dalam kondisi hancur dan kita mau datang kepada Tuhan. Jadi dalam proses hancurnya ini Tuhan Yesus datang. Dia menebus sudah, dia merubah sudah, sehingga hari ini Anda bukan seterunya Tuhan, Anda bukan hamba lagi, tapi hari ini Anda adalah anak. Amin. Saudara dan saya adalah anaknya Tuhan. Nah, sebagai anaknya Tuhan, sebagai anaknya Bapa Surgawi, seharusnya kita memiliki DNA yang sama dengan Bapa. Amin. Ya. Kalau kita adalah anaknya Tuhan, harusnya kita punya DNA yang sama dengan Bapa. Saudara tahu, Bapa kita adalah pribadi yang kudus, maka kita pun seharusnya hidup kudus. Amin. Amin. Ya. Kita punya DNA yang sama. Ya. Tidak ada yang namanya kehendak bebas yang kebablasan, apalagi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, sebagai anak, perhatikan di sini, sebagai anak kita harus memiliki cara berpikir yang benar. Dan cara berpikir yang benar ini akan menghasilkan gaya hidup dan kebiasaan hidup yang benar. Siapa yang bukan anak Tuhan di sini? Kalau saya mau bilang siapa anak Tuhan, kan kebanyakan orang malu bukan anak. Nah, saya balik. Siapa yang bukan anak Tuhan? Yang bukan anak Tuhan. Oh, anak Tuhan. Amin. Sebagai anak Tuhan, tentu kita punya DNA yang sama dengan Bapa di surga. Amin. Sewajarnya kita punya lifestyle, gaya hidup itu harus sama dengan Bapa. Amin. Amin. Kalau kita punya gaya hidup yang sama dengan Tuhan, ini akan sangat luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya akan terjadi. Seseorang yang memiliki identitas yang benar, perhatikan, kalau seseorang sudah punya identitas yang benar, maka dia pasti bersedia untuk menjalani pembentukan kembali. Amin. Sama dengan anak tadi. Anak ini punya DNA yang sama dengan bapaknya. Makanya ketika dia punya masalah, dia kembali kepada siapa? Daniel, ini bapak saya, bapaknya. Kalau dia punya masalah, dia mau kembali ke mana pun. Ya, mungkin tak? Atau kembali ke bapak Cingkui? Mungkin. Dia kembali kepada DNA yang sama. Apalagi cari sama Amin. Wah, baik. Ayo kita main bulu tangkis. Dia bulu tangkis dia. Dia bukan mengatasi masalah, ngajak main bulu tangkis. Dia datang ke saya, logikanya dia cari saya. Saya katakan awal Anda masih ingat, saya dan saudara adalah DNA yang sama dengan Bapak Yesus. Kalau lu punya masalah hari ini, Anda harus kembali kepada siapa? Bapak. Amin. Nah, saya katakan, kalau Anda memahami bahwa Anda punya DNA yang sama dengan Bapak Yesus, maka sudah sewajarnya Anda hari ini memperbaharui itu untuk memiliki gaya hidup seperti
seperti Bapa di surga. Amin. Kalau Anda sudah punya identitas yang jelas, identitas yang benar, bahwa Anda adalah anak dari Bapa kita di surga, maka saya percaya Anda akan bersedia untuk mengalami proses pembentukan kembali. Haleluya. Haleluya. Saudara, proses pembentukan kembali adalah untuk kita kembali kepada tujuan Tuhan yang semula. Perhatikan ini. Proses pembentukan kembali adalah untuk kita kembali kepada tujuan Tuhan yang semula. Masih ingat minggu kemarin? Pembentukan kembali bukan membentuk sesuatu yang baru. Pembentukan kembali artinya adalah membentuk ulang kembali sesuatu yang sudah rusak, kemudian diperbaiki lagi supaya dia bisa memiliki gaya hidup seperti yang si pembentuk inginkan. Kita juga sama. Kalau Anda ingin memiliki satu tujuan hidup seperti yang kita bahas pada minggu kemarin, nggak ada cara lain. Kita harus siap untuk dibentuk kembali. Amin. Amin. Nah, kalau begitu, hal-hal apa yang harus kita latih agar kita bisa mengalami yang namanya pembentukan kembali? Apa yang harus kita latih dalam diri kita supaya kita bisa mengalami pembentukan kembali? Kita belajar kepada anak yang terhilang. Alkitab mengatakan tadi, yang semula hidupnya, anak yang terhilang ini, yang semula hidupnya dalam kehendak bebas yang kebablasan. Alkitab katakan demikian. Kenapa anak yang terhilang ini saya katakan ada dalam kehendak bebas yang kebablasan? Dia minta duit, dia minta kekayaan, dia minta haknya, dia dapat. Yang saudara lihat apa terjadi ketika dia di luar? Alkitab katakan dia habiskan uangnya, mabuk, judi, main perempuan, dan segala hal yang tak senonoh itu dilakukan. Ini kehendak bebas, tapi kebablasan. Tapi akhirnya Alkitab mencatat anak terhilang ini dipulihkan kembali oleh Tuhan dan mengalami keberkatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dipulihkan. Nah, kalau begitu, hal-hal apa kira-kira yang dilatih oleh si anak yang terhilang ini sehingga dia berani mengambil sikap untuk kembali dan mengalami proses pembentukan kembali? Apa yang harus dilatih di sini? Yang pertama, kita lihat ayat 17 dan 18 tadi. Dalam Lukas pasal 15 ayat 17 dan 18. Perhatikan. Lukas 15 ayat 17 dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang rupahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, hal pertama yang saya temukan di sini, apa yang dilatih di dalam diri, dalam kehidupan anak ini sehingga dia mau diproses kembali. Yang pertama itu adalah apa? Kesadaran akan Bapa yang sempurna. Anak terhilang ini memiliki kesadaran akan Bapa yang sempurna. Ayat 15, lalu ia menyadari keadaan. Anak bungsu ini kemudian menyadari. Apa yang dia sadari? Apa yang dia baru sadar? Bahwa ketika dia dalam kondisi sulit, ketika dia dalam kondisi hancur, dia menyadari bahwa ternyata dia masih punya Bapa yang sempurna. Dalam kondisi gak berdaya, dia gak kecewa, dia gak putus asa, dia gak maki-maki orang, dia gak menjahati orang, tetapi dia sadar, oh saya masih punya Bapa yang sempurna. Sebagai seorang anak yang terhilang, ketika dia menyadari dia memiliki Bapa yang sempurna, berarti dia tahu sebagai Bapa sempurna, dia adalah Bapa yang menjadi sumber dari segala kebutuhan. Amin. Kalau dia menyadari Bapaknya adalah Bapa yang sempurna, berarti dia paham betul sebagai Bapa yang sempurna, dia juga adalah sumber kebutuhan hidup yang sempurna. Bukan hanya sekedar sumber kebutuhan hidup, dia juga adalah sumber perlindungan dari segala bahaya. Bukan hanya sekedar sumber perlindungan, dia juga adalah sumber penyediaan
yang selalu baru setiap hari tanpa batas waktu. Itu adalah Bapa yang sempurna. Amin. Ketika dia menyadari, makanya dia kembali kepada Bapanya dalam kondisi keterpurukan. Saya nggak tahu bagaimana ketika dia ada di kandang baju, ya. Saya yakin dia punya bau, aromanya itu udah susah mau disebut, aromanya, ya. Saya kemarin pas jalan di tempatnya Pak Ajung, itu cuma beberapa terhitungan menit saya masuk di gudangnya Pak Ajung. Itu kan memang banyak ikan. Setelah saya keluar, aroma baju, harumnya ikan asin. Nah, cuma berapa menit keluar. Beberapa minggu yang lalu saya sama Ibu Judita ke Medan Seri mengunjungi seorang anak Tuhan di sana. Lalu bertepatan mereka panen udang syukur. Dan di situ mereka lagi kelola gitu. Ya. Itu penuh saya dikasih. Cuma berapa detik saya di situ. Pas saya pergi ke rumah, saya coba bau calok. Jadi kalau saya ada di gudang ikan asin, saya keluar bau ikan asin. Kalau saya ada di calok bau calok. Nah kalau saya ada ikan babi bau apa? Bau babi gitu. Nah, kebayang nggak anak dia? Dalam kondisi begini, dia ingat saya punya Bapa yang sempurna. Ada begitu banyak orang Kristen akhir-akhir ini yang tidak mengenal Bapanya, dia mengenal. Sehingga ketika dia ada dalam kondisi terpuruk, yang terjadi apa? Dia semakin jauh dari Tuhan. Ya. Bukan hanya itu, banyak orang yang disakiti dia membalas. Banyak orang akhir ini begitu terlalu mudah untuk menyakiti orang lain. Banyak orang terlalu mudah untuk menghakimi orang lain. Ya, kalau saya melihat ayat luar biasa. Saudara, kita bukan apa-apa di mana Tuhan. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini, mari kita kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Ketika kita kembali, mari kita introspeksi apa sih yang menjadi tujuan Tuhan kita ada di dunia. Tidak lain, tidak bukan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Anak bungsu ketika dalam ada kondisi terpuruk, yang dia ingat cuma satu, dia punya Bapa yang sempurna. Jadi hal apa yang ada di dalam diri anak itu? Dia melatih kesadarannya kalau dia punya Bapa yang sempurna. Yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20, kita baca, aku bangkit. Dalam Lukas pasal 15 ayat 18 dan 20 berkata begitu, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Poin yang pertama itu adalah kesadaran akan Bapa yang sempurna. Poin yang kedua adalah kesadaran, ya, kesadaran penuh disertai dengan keputusan dan tindakan untuk datang kepada Tuhan. Pertama, adanya kesadaran bahwa dia punya Bapa yang sempurna. Yang kedua, kesadaran penuh, kesadaran full, disertai dengan keputusan dan tindakan untuk datang kepada Tuhan. Akhir-akhir ini ada banyak orang sadar akan Tuhannya yang luar biasa, tapi tidak ada keputusan dan tindakan untuk datang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Betul? Saya banyak menemukan orang Kristen di luar sana. Mereka kalau ditanya, lo kenal Yesus? Kenal. Yesus kita itu kan yang mati di kayu salib loh. Kalau gitu apa tujuan dia mati? Menyelamatkan manusia. Dia sadar, dia tahu. Tapi nggak ada tindakan untuk datang kepada Tuhan. Sakit,
minta didoakan. Giliran sembuh, ya gitu-gitu aja, tetap melakukan doa yang satu saja. Kalau lagi sakit, tak perlu didoakan. Giliran disembuhkan Tuhan, kembali lagi dia kepada dosa itu. Waktu hancur, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, dia datang kepada Tuhan, berdoa, diberkati dengan limpahan. Bukan semakin dekat, makin jauh kepada Tuhan. Giliran rumah tangga ada masalah, didoakan. Rumah tangganya udah di ujung tanduk, udah di ujung apa kata orang? Ada istilah di ujung apa lah? Artinya sebentar lagi hancur. Didoakan, rumah tangga dipulihkan, dan apa terjadi? Maka semakin dekatnya sama Tuhan, makin malas beribadah sama Tuhan. Malah dia buat kayak ada schedule gitu. Apa namanya? Sibuk banget, pekerjaan gue banyak. Nggak bisa ditinggalkan. Pokoknya mesti. Nah ini yang saya katakan sadar, tapi tidak disertai dengan keputusan dan tindakan untuk datang kepada Tuhan, dan itu jadi sia-sia. Anak terhilang ini, perhatikan, anak terhilang ini dia sadar, tapi dia bukan hanya sekedar sadar, saya punya bapak, dia kaya, dia punya pembantu banyak, pembantunya nggak makan ikan teri, pembantunya makan daging terus. Dia nggak duduk terus di situ. Dia nggak termangu-mangu, dia nggak masa bodoh di kandang. Alkitab katakan, anak muda dia ambil keputusan dan bertindak untuk datang kepada Bapa. Makanya dia bilang ketika dia sadar, dia ingat Bapa, dan dia bilang aku akan pulang kepada Bapa. Saudara, jangan main-main loh dengan Tuhan. Ya, nafas yang kita miliki hari ini itu udah lebih dari cukup untuk menilai seberapa jauh Tuhan mengasihi kita. Ya, nafas yang kita miliki hari ini itu udah lebih dari cukup untuk kita bisa menilai kebaikan Tuhan. Kurang apa lagi? Makanya Salomo dia berdoa, Tuhan, jangan jadikan aku kaya, karena aku kaya nanti aku khawatir aku bisa lupa Tuhan. Tapi jangan buatkan aku jadi lebih miskin, karena kalau aku jadi lebih miskin, aku bisa selalu menggurung sama Tuhan. Saudara tahu, doa Salomo ini lahir dari pembentukan Tuhan. Doa yang tulus, doa yang gak main-main, sehingga apa yang Tuhan tahu? Adakah dari dua opsi yang diminta oleh Salomo itu dikabulkan Tuhan? Ada? Malah Tuhan bilang Tuhan tahu dia lebih kaya. Dia gak minta kaya, tapi Tuhan jadikan dia lebih kaya. Tuhan tahu dia kebijaksanaan, hikmat melebihi dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Sehingga seorang siapa, ratu ke siapa itu yang jauh dari sana menuju Salomo datang ketemu Salomo hanya untuk melihat kebijaksanaannya. Saudara, Anda tidak perlu minta apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan tahu. Yang Tuhan mau lihat ketulusanmu dalam hal untuk mengirim dia. Kebanyakan kita udah jatuh sombong. Ini masalahnya, ya kan? Udah jatuh sombong. Kalau bahasanya seorang dikatakan udah miskin masih sombong kan? Nah ini yang diparah. Bukan mau berubah, bukan mau pergi datang kepada Allah, memperbaiki itu, masih sombong. Dan kebenaran firman Tuhan ini datang. Itu bukan kebetulan, karena dia ingin menjadikan Anda sebagai orang-orang yang tahu. Amin. Anak yang terhilang ini bukan hanya sekedar sadar, tapi dia melangkah untuk datang kepada Bapa.
Saudara, saya mau katakan Tuhan sanggup mengambil alih. Apa yang dia ambil? Kekecewaan dia sanggup ambil, sakit hati dia sanggup ambil, bahkan kesempatan yang terbuang itu disanggup ambil. Satu hal yang harus kita pahami dan sadari dengan benar, semua orang ingin umur panjang. Siapa yang tidak mau umur panjang hari ini? Siapa yang ingin mati besok? Udah deh, saya tak umur panjang deh, besok saja mati. Ini kan aneh. Semua kita hari ini kepingin umur panjang, amin. Tapi satu hal yang harus Anda pahami, umur panjang tidak hanya tentang bertambahnya usia. Perhatikan, umur panjang itu bukan hanya sekedar bertambah usia, tetapi sejauh mana kehidupan kita bisa berdampak positif bagi orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Anda ingin umur panjang hanya sekedar untuk ingin memuaskan nafsu hidupmu, maka umur panjang itu sia-sia. Tapi kalau umur panjangmu hari ini dengan tujuan Tuhan, saya ingin hidup saya supaya bisa berdampak bagi orang lain, maka itu akan menjadi berarti. Amin. Amin. Karena itu kita harus membuat keputusan dan mengambil tindakan hari ini datang kepada Tuhan. Izinkan Dia mengambil alih segala kegagalan kita dan Dia menggantinya dengan permulaan yang baru, sehingga hidup kita mengalami pembentukan kembali. Amin. Apa kegagalanmu? Taruh sama Tuhan, Dia bentuk lagi kembali Anda, dan Anda dibuat menjadi bernilai di mata Tuhan. Ketiga, ya, Lukas pasal yang ke-15 ayat 21. Dia berkata apa nih? Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Yang ketiga yang saya lihat yang ada dalam pribadi anak ini, sehingga dia mengalami pembentukan kembali, itu adalah dia memohon pengampunan. Banyak orang datang beribadah, tapi tidak mau ada pemberesan dengan Tuhan. Anak ini dia sadar akan dosa, sehingga ketika dia datang kepada Bapa, dia bilang, "Bapa, aku telah berdosa." Bahkan yang lebih sadisnya kata-kata, "Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ini luar biasa pengakuan. Saudara, kita akan mengalami pengampunan atas dosa dan kesalahan kita saat kita mau mengakui semua dosa kita kepada Tuhan. Ini rumus. Kita akan mengalami pengampunan akan segala dosa kita, kesalahan kita, ketika kita mau mengambil keputusan untuk mengakui semua dosa kita. Sama seperti yang dialami oleh anak yang terhilang. Dan saudara tahu, pengampunan Tuhan akan membuka pintu-pintu yang terkunci untuk membebaskan seseorang. Dan seseorang itu adalah diri saudara. Sebaliknya, ketika kita tetap gagal untuk mempertahankan kesalahan kita sama Tuhan, kita tetap sombong, kita tetap menganggap diri kita lebih hebat, lebih pintar, ya, kita nggak mengakui kekurangan kita dan sebaliknya dan sebagainya, yang kita semua hal-hal yang berbicara dengan penonjolan diri itu justru yang kita lakukan. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang terbelenggu dengan dosa-dosa di masa lalu. Bahkan hari ini pun itu akan membelenggu hidup Anda. Bahkan ke depan pun itu akan Anda bawa. Bahkan sampai mati pun Anda akan hidup dalam dosa. Saudara ingat Abang Yusuf? Berapa tahun dia berpisah dengan Yusuf? Tapi giliran mereka ketemu dengan Yusuf, mereka tahu itu Yusuf. Apa mereka bilang? Aduh, jangan-jangan dia akan balas
Yusuf nggak ingat, malah mereka yang ingat. Kenapa? Karena terikat dengan dosa masa lalu. Hati-hati sudah. Datang kepada Tuhan kalau ada yang ingin melihat sesuatu yang baru terjadi atas hidup. Datang kepada Tuhan kalau ada yang ingin melihat terjadi pembaharuan dalam keluarga. Datang kepada Tuhan kalau ada yang ingin melihat berkat yang dipegang sudah bertahan sampai kekal. Datang kepada Tuhan kalau ada yang ingin melihat terobosan terjadi dalam setiap apapun yang kau kerjakan. Tapi kalau Anda sombong, hati-hati sudah. Ada waktunya. Saya bukan mau menghakimi saudara, enggak. Ini kebenaran. Amin. Ini kebenaran. Ya. Anak muda ini dia mengaku. Jadi untuk mengalami pemulihan, kita harus mau dibentuk dengan memohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Ketika anak terhilang ini mengakui segala kesalahannya, tidak ada satupun yang disembunyikan kata firman Tuhan. Dia memohon ampun, dan apa yang kita lihat akan terjadi. Kalau Anda lihat dalam ayat 22 dan ayat 24 dalam pasal yang sama, ketika dia minta ampun, Alkitab katakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hamba, penjarakan dia, ikat kaki, hukum cambuk. Oh, sekarang kan lagi ada hukum cambuk. Nah, oh jadi ayat 22 dia bilang begini, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hamba. Ini ketika dia mengakui, Bapak, aku tahu aku udah dosa, aku udah berdosa, aku nggak layak sebut anak. Bapaknya Bapak kita luar biasa. Ketika anaknya mengakui, Alkitab mencatat dalam ayat 22 sampai 24, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambil lembu itu, sembelihlah dia, dan mari kita makan dan bersukacita. Sebab anakku yang sudah mati menjadi hidup kembali, ia telah terhilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Di balik dari pengakuan kesalahan dosa dari anak muda ini, ada berkat yang Tuhan sediakan. Jangan malu sudah. Malu itu sama dengan dosa. Orang pemalu dosa. Ya. Anda punya kemampuan untuk bersaksi. Ayo bersaksi. Ada sini. Itu dosa. Ya. Apa yang Tuhan tahu atas hidupmu, Tuhan yakin bahwa engkau mau. Tapi ketika engkau nggak bisa menyaksikan itu, maka itu jadi dosa. Malu itu dosa. Apalagi kalau mengakui, itu dosa terberat. Ketika anak ini mengakui, yang terjadi adalah dia yang lemah itu jadi kuat. Dia yang susah itu berubah menjadi orang yang bersukacita. Apa enggak? Yang seharusnya dihukum, yang seharusnya menerima ya balasan setimpal dengan apa dia buat, tapi enggak, malah disambut dengan potong RW. Waduh, potong RW. Kalau ada anak Anda yang bandel, kira-kira mampu enggak Anda buat pesta pulang? Dia udah buat Anda kesal, dia udah jual Anda punya harta, dia udah habiskan uangnya, dan dia pulang. Mampu Anda buat pesta? Bapak kita adalah Bapak yang memiliki kasih tak terbatas. Mari, apapun yang menjadi kesalahan Anda di masa lalu, bawa kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperbaiki. Amin. Keempat, terakhir, yang dimiliki oleh anak ini, yang keempat ada dalam ayat ke-19. Dia memilih, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bayangkan kata-kata ini. Ini bukan kata-kata manipulasi. Ya. Sekarang kan banyak orang yang pandai ngeles. Tahu ngeles toh? Ngeles cuma sekedar ambil keuntungan, tapi dia bilang nanti kau. Ya. Lah pernah ketemu dengan seorang pebisnis. Ya. Sebetulnya mereka itu udah akur. Ya. Pokoknya ada masalah. Tapi ketika ketemu,
Baiknya kamu kasih minum. Dan kau tak usah saya bayar kamu. Akhirnya ketika si orang itu pulang, kau ditanya, itu enggak. Katanya dia lo sama dia enggak. Sampai lo. Ini senjata kita. Senjata dia. Biasa kita baik sama dia, kan kita hantam. Nah ini manusia. Baik di depan, tapi sebetulnya artinya dia punya niat jahat. Itu manusia. Sadar tak sadar, kita kadang-kali ketemu dengan orang-orang seperti ini setiap detik, bahkan setiap waktu. Ya. Tapi anak, ketika dia datang, dia bilang, aku gak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang Bapa. Artinya, yang saya temukan di sini, penyerahan hak sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Poin yang keempat, penyerahan hak sepenuhnya kepada kedaulatan Bapa. Dia bilang, aku gak sembuh, gak layak. Jadikan saja saya orang upahan. Artinya apa? Si anak ini menyerahkan haknya sepenuhnya hanya kepada Bapa. Terserah saya mau jadi apa, gak masalah. Yang penting saya diam di rumah Bapa. Ini menarik. Nah ini yang saya suka dari bagian poin keempat. Ya. Anak bungsu ini tidak mengerti. Dia tidak mengerti bahwa status anak itu nggak akan hilang sekalipun dia hilang berhubungan bersama. Jadi dia ngerti. Ya. Anak ini yang hilang itu dia tidak ngerti. Kalau dia punya status sebagai anak itu nggak bisa hilang meskipun dia udah hancur. Amin. Betul? Tapi dia datang, Tuhan, saya nggak perlu jadi anak Bapa. Jadi kata Tuhan. Saudara, ini menunjukkan kesungguhannya untuk bertobat. Anak ini dia menunjukkan kesungguhan-sungguhannya untuk bertobat. Dan ia tidak menuntut upah. Dia tidak menuntut jabatan. Dia tidak menuntut posisi apapun. Ini luar biasa. Coba introspeksi. Kadang kita sudah bikin masalah dengan Tuhan. Kadang kalau berdoa banyak lutut sama Tuhan. Tuhan, saya mau minta. Tak sadar, lu belum mengaku sama Tuhan, sudah minta. Gitu. Banyak orang Kristen jadi kurang ajar di sini. Kalau berdoa dimanfaatkan tuh minta apa saja. Tak sadar dia ini banyak jahat kepada Tuhan. Ini anak bungsu itu. Dia nggak menuntut apa-apa. Dia nggak minta jabatan, dia nggak minta posisi. Dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Aku ini kan masih anak, Pak. Aduh, jadikan jalan aku, apalah aku punya jalan. Yang penting jangan lupa, itu masih anak. Gitu. Masa bapak nggak sayang sama anak? Kalau anda nonton Indosiar, rasa-rasa Indosiar itu saya boleh lempar di batu. Indosiar itu filmnya tuh menyakitkan hati. Aku rasa ini memang sutradara yang buat di Indosiar ini. Kita nonton, kita yang sakit hati. Makanya saya tidak mau nonton Indosiar. Mending saya nonton Upin Ipin daripada saya nonton Indosiar. Iya, saya lebih suka nonton Upin Ipin apa gitu, SpongeBob, apa salah. Timbang nonton yang bikin sakit hati kan. Apalagi kalau ada lihat itu yang perempuan udah jahat, udah tahu jahat, tapi dia pura-pura melas sama mulut. Udah aja, dibalikin lagi. Udah rasanya saya mau numpang. Ini kondisi dunia sekarang, gitu loh. Ini kondisi dunia sekarang. Tapi anak ini nggak minta apa-apa. Saudara ada belajar apa di sini? Apa yang Anda belajar? Dari ini, dari pelajaran kita belajar satu hal. Penyerahan hak sepenuhnya kepada kedaulatan Bapa. Amin. Penyerahan hak. Saudara tahu, Yesus itu sudah mengambil kejahatan kita. Dia ambil kejahatanmu dan dia bawa di kayu salib.
Ia membayar harga untuk dosa kita. Dia membayar harga untuk dosa kita melewati kematian, supaya kita dimampukan untuk menang atas dosa kita. Amin. Saudara mengerti tidak apa sih itu arti penyerahan hak? Penyerahan hak artinya Tuhanlah yang memiliki hak penuh, dan kita tidak lagi memiliki hak atas hidup kita. Itu artinya penyerahan hak. Kita tidak menuntut apa yang kita mau, tapi kita memiliki sikap penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan mau buat apa, terserah. Tapi kan bapaknya si anak muda ini kan tidak seperti itu. Toh yang kita baca tadi berbeda. Justru Alkitab katakan, kalau kita memperhatikan apa? Bapak itu menyambut. Toh? Dia nyambut, baru apa? Merangkul. Setelah merangkul baru dia cium. Waduh, betapa spesialnya. Nak peduli kau bau babi, bau naga, bau kuda, bau sapi. Oh, di hadapan Bapa Anda harum. Dia cium. Kau mandi dulu. Nah, ada di situ. Ya kan? Boro-boro mandi, masih di situ dia bilang, oh, anakku yang kasih dia sambut. Alkitab katakan masih jauh kalau dia lihat. Dia mencusuk. Dia nggak tunggu dulu masuk lo dia. Nah, dia turun dari rumah, dia susu, masih tengah jalan. Si anaknya sudah begini. Ya, saya yakin dia udah parah. Ya kan? Kondisinya udah parah banget. Karena dia udah gak makan berapa hari. Dia ketika makan ampas babi, apa kekuatan yang dia dapat? Pasti dia jelek. Tetapi saya yakin kalau ada filmnya, aduh, kalian nonton pasti bisa nangis kalau lihat itu. Karena anak ini lihat itu pasti air matanya. Aduh, luar biasa. Saya saja sudah menciptakan begini. Saya punya emosional nih. Itu mulai. Nah, saya bisa bayangkan ketika ada terjadi awal perjumpaan antara anak ini dengan orang tua. Anak ini pasti, tapi pada waktu dia sudah dekat, pasti anaknya itu tidak bisa mampu lagi berkata dengan Allah berjalan. Dia lemah karena dia merasa tertuduh, merasa bersalah. Dia tidak bisa melihat bapaknya. Tapi ketika dia jatuh, bapaknya langsung tangkap dia. Nah, sih. Bukan cuma dia pegang tangan, dia angkat berdiri, dia pelukan. Bukan cuma sekedar peluk. Alkitab bilang dia cium lagi. Hubungan yang harmonis, kasih Bapa terhadap kita itu gak bisa dibatalin dengan apapun. Ada yang berusaha membatalkan kasih, tapi dia gak mudah. Selama Anda masih hidup, dia kejar Tuhan. Anak ini dia sambut, dia rangkul, dan dia cium. Dan kalau ada bahasa seterusnya apa terjadi? Dia menyediakan lembu tambur. Dia nggak bilang cari yang lembu yang udah nggak makan 5 hari. Itu deh yang dipotong. Ngapain potong yang ini? Udah. Kalau kemarin kita baca di Pak Presiden, dia bawa korban sampai limus. Ya. Sehingga ada banyak kejadian-kejadian lucu. Artinya bukan lucu, karena memprihatinkan. Orang lagi mau geret, mau nyembelih, tiba-tiba sakit tendang. Tidak jadi dia seperti sakit. Dia tak umur. Saya tanya sampai saya, sakit tak ya kena tendang dia punya hari? Coba lah kau kena tendang buah istri. Saya tanya malah dia bilang, coba lah kalau kamu kena tendang. Dia mau mati, dia bilang saya mati dulu. Ada yang kena tendang 3 kali. Itu semua para artis kasih korban yang tanggung-tanggung. Untuk anak yang sudah menyakiti ini, kita kasih yang paling kurus aja. Pelayan, ada nggak sapi yang paling kurus di situ? Nggak, kayak itu aja yang kita potong. Yang penting ada penyambut. Nah, Alkitab bilang dia cari lembu yang paling tanggung, yang paling lembut. Itu yang dipersembahkan. Yang kedua, dia kenakan jubah kekudusan. Itu diberikan. Kemudian apa? Dikasih
Cincin ini bicara tentang apa? Otoritas itu dikembalikan lagi, dia punya hak. Cincin itu bicara tentang hak. Dan yang terakhir, dia apa? Kenakan kasut, dipakaikan kasut. Kasut ini bicara tentang status anak ini sudah diakui kalau dia ini adalah pewaris dari semua apa yang ada di rumah. Dia nggak minta apa, tapi justru apa yang tak dipikirkan, apa yang tak pernah timbul dalam hati, apa yang tak pernah lihat oleh mata manusia, itu yang Tuhan sediakan. Inilah janji Tuhan bagi hidup kita ketika kita mau datang kepada Tuhan dan siap dibentuk kembali. Amin. Amin. Kita bersyukur kalau kita bisa menerima firman Tuhan pagi hari ini. Luar biasa. Saya dengar firman Tuhan ini jujur. Saya yang bicara tapi saya merasa diberkati Tuhan. Karena betapa luar biasa baiknya Tuhan itu atas hidup saya dan saudara. Oleh orang sebab itu mari buka hatimu, persiapkan dirimu, jadikanlah hidupmu sebagai orang yang siap dibentuk oleh Tuhan dan percaya pembentukan itu akan membawa berkat yang luar biasa atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas masa depanmu, terlebih keluarga dan pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan melewati firman Tuhan kami. Seberapa siap saudara untuk siap mengalami pembentukan Tuhan? Tidak peduli seberapa hancurnya hidup, tidak peduli seberapa parahnya hidup saudara. Sekali lagi saya mengatakan bahwa dia nggak melihat masa lalu saudara, dia nggak melihat kelamnya hidup saudara, tapi dia lihat hatimu hari ini yang tulus, yang mau dibentuk oleh Tuhan, siap dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya